Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit pembahasan dan hasil observasi yang saya lakukan mengenai materi kepemimpinan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maria Estelita Dias dari kelas 3D, Prodi Pendidikan Matematika. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dedang Rahman Munandar, MPD. Kepemimpinan pendidikan adalah pemimpin pada suatu lembaga yang keberadaannya dapat dipilih secara langsung atau ditetapkan oleh yayasan dan pemerintah. Kepemimpinan pendidikan juga harus mampu mengarahkan, mengkoordinir, dan menggerakkan bawahannya. Secara garis besar, pemimpin adalah orang yang memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah cara dalam memimpin. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, pimpinan sebagai penentu arah. Yang kedua, pimpinan sebagai juru bicara. Yang ketiga, pimpinan sebagai komunikator yang efektif, di mana komunikasi sangat diperlukan dalam memimpin untuk menyampaikan keputusan. Selanjutnya juga ada pimpinan sebagai mediator, yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Terus ada pimpinan sebagai integrator. Dalam hal ini, integrator itu seperti pembagian tugas, pengelolaan sumber daya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ada tipe otoriter, di mana tipe otoriter ini pemimpin memberikan tugas kepada bawahannya dan menjelaskannya. Kemudian tugas tersebut dijalankan oleh bawahannya. Selanjutnya ada tipe laissez-faire. Kepemimpinan ini memberikan hak penuh atau kebebasan kepada anggotanya. Jadi struktur organisasi itu tuh longgar. Lalu ada tipe demokratis, di mana tipe kepemimpinan ini mengikut sertakan seluruh anggotanya dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada tipe pseudo-demokratis, di mana pemimpin ini tuh kelihatannya bersifat demokratis, tetapi sebenarnya bersifat otoriter. Syarat kepemimpinan pendidikan yaitu harus memiliki sifat rendah hati, suka menolong, memiliki kestabilan emosi, dan juga pastinya memiliki keahlian dalam memimpin. Dan juga ada gaya kepemimpinan pendidikan menurut Wahjo Sumijo. Ada empat perilaku, yaitu perilaku instruktif, konsulatif, partisipatif, dan delegatif. Perilaku instruktif yaitu perilaku yang hanya terjadi komunikasi satu arah, di mana pengambilan keputusan itu menjadi tanggung jawab pemimpin. Dan selanjutnya ada perilaku konsulatif, di mana di sini terjadi dua arah, terjadi komunikasi dua arah. Pemimpin itu mau mendengar pendapat dari bawahnya. Lalu ada perilaku partisipatif, yaitu pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada perilaku delegatif, di mana pemimpin mendiskusikan masalah lalu mendelegasikan, jadi pengambilan keputusan seluruhnya itu kepada bawahan. Sebagai seorang pemimpin harus memiliki keterampilan dalam memimpin, keterampilan dalam hubungan insani, keterampilan dalam administrasi personil, serta keterampilan dalam menilai. Sebagai pemimpin pada sebuah lembaga pendidikan, sudah seharusnya kepala sekolah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Syarat-syarat kepemimpinan pendidikan secara formal sesungguhnya terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap menjadi tenaga pengajar apabila ia beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi yang dilakukan di SDN Walahar 1 dengan narasumber Ibu Neneng Sutejawati, SPD. Berikut ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama itu, apa Ibu menikmati pekerjaan Ibu sebagai kepala sekolah?
Beliau menjawab, "Alhamdulillah saya menikmati, meskipun ada suka dan duka. Sukanya karena hubungan dengan guru-guru yang seperti saudara dan mudah dibina. Kemudian, dukanya apabila dana BOS yang belum cair, dikarenakan guru honor yang gajinya pada tanggal 1. Oleh sebab itu, saya sebagai kepala sekolah harus mencari dana talangan yang tidak sedikit." Pertanyaan yang kedua, apa tipe kepemimpinan yang Ibu terapkan di SDN Walahar 1? Beliau menjawab, "Saya menerapkan tipe kepemimpinan yang demokratis, di mana kreasi-kreasi guru tidak saya bendung. Apalagi jika ada ide-ide untuk meningkatkan pendidikan, saya sangat mendukung." Lalu ada pertanyaan ketiga, bagaimana solusinya jika terdapat kesulitan dalam menggerakkan bawahan? Beliau menjawab, ada saja kesulitannya, seperti salah satu guru yang memang beliau menderita sakit kulit dan menjadi minder sehingga jarang sekali masuk, dan ketika saya menegur dan memberi masukan, beliau sekedar mengiyakan tetapi masih tetap jarang masuk. Dan guru-guru yang lain alhamdulillah bisa dibina walaupun awalnya kurang senang, tetapi sekarang sudah kondusif. Pertanyaan selanjutnya, usaha apa yang Ibu lakukan dalam menyusun dan membuat perencanaan sekolah? Pada kasus di SDN Walahar 1 ini, beliau menjawab, sekarang ada program AKM untuk kelas 5, saya membeli komputer dan juga terdapat bangunan kelas 5 yang hampir ambruk. Jadi saya mengusahakan untuk di plafon terlebih dahulu, dengan catatan plafon di ruangan saya ditiadakan demi keamanan siswa. Kemudian pengadaan wastafel untuk setiap kelas. Tetapi berhubung keamanan di sekitar sekolah dan masyarakat yang kurang pendukung pendidikan, sehingga baru selesai dibuat, sudah terjadi kerusakan setelah beberapa hari. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan? Beliau menjawab, yang diperhatikan adalah dampak terhadap pendidikan. Seperti sebelumnya ketika saya membuat koordinator kelas, berhubung pembelajaran secara daring dan tidak semua orang tua siswa mampu, saya membuat korlas dengan satu kelas dibagi 2 sesi. Untuk korlas yang pertama saya meminta bantuan untuk membeli disinfektan. Ternyata sesudah itu para ibu korlas berinisiatif untuk membeli alat kebersihan, menyuguhkan minuman untuk para guru. Namun ada yang tidak setuju dan berkata yang tidak enak. Akhirnya saya mengumpulkan para ibu korlas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Alhamdulillah sekarang sudah terselesaikan dan untuk sekarang diberhentikan agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari sedikit pembahasan dan hasil observasi terkait kepemimpinan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.